Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan berkaitan dengan sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah, dan ada amalan-amalan lain yang masuk ke dalam sedekah. Apabila seorang itu memakan sebuah makanan, fa innahu yanalu syahwatahu bil akli wasyurb, itu dia ingin memenuhi syahwatnya dengan makan dan minum. Jadi memakan dan minum itu untuk memenuhi syahwatnya. Wa ma'a dzalik likaunihi yastaghni bihi anil haram. Bersamaan dengan demikian, keadaan orang tersebut tidak menyukai kepada yang haram, mencukupkan diri dari yang halal. Fa innahu yuktab lahu bihi ajrun. Maka orang ini diberi pahala. Makan dengan syahwat, makan dengan keinginan nafsu yang tinggi, selama itu halal dapat pahala. Karena memang makan dan minum itu diperintahkan, walaupun perintahnya itu bisa berupa perintah yang sunat atau kebolehan saja bagi yang sudah kenyang mungkin, sehingga dia mendapatkan pahala walaupun dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya. Kemudian walihada qala an-nabi alaihi salatu wassalam, oleh sebab ini Nabi pun bersabda di Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Dan ketahuilah sungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu infak, satu nafkah yang engkau mencari dengan nafkah tadi wajah Allah, ikhlas mencari wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atas nafkah tadi. Hatta ma taj'aluhu fi fammi imra'atik, sampai engkau menjadikan nafkah tadi di mulut istrimu, itu juga mendapatkan apa? Pahala. Ma'a anna ma yaj'aluhu al-insan fi fammi imra'atihi umira atau amrun la budda minhu. Bersamaan dengan demikian, seorang memberi makan istrinya itu perkara yang mesti, perkara yang mesti, tetapi tetap mendapatkan apa? Pahala. Pahala yang didapatkan oleh seorang yang memang mesti dia itu memberi makan istrinya. Ya. Innal mar'ah taqul, karena wanita itu bisa berucap kepada seorang suami, karena memang itu kewajibannya kepada suami istrinya, anfik alayya au talaqani, engkau menginfakkan nafkah untukku atau engkau mentalak aku. Itu haknya seorang istri ketika seorang suami tidak memberi makan atau minum, maka dia mengatakan infakkan kepadaku nafkah atau engkau menceraikan aku. Wa takhsumuhu fi dzalik, kemudian terjadilah kusumah, pertengkaran ya, antara suami dan istri. Taglibuhu idza lam yunfik ma'a qudratihi 'alal infaq falahal haq fi an tafsakha an-nikah.
dia mengalahkan suaminya apabila suaminya tidak menginfakkan bersamaan dengan kemampuannya untuk menginfakkan nafkah, maka bagi wanita tersebut ada hak untuk membatalkan nikah. Jadi dalam masalah nafkah saja seorang istri berhak bisa membatalkan nikah kalau dia memang berkeinginan untuk membatalkan nikah tersebut, karena memang nafkah itu wajib. Jadi jangan dianggap sepele ya, sampai perkara ini bisa menjadikan seorang istri itu membatalkan nikah dengan meminta apa? Untuk dicerai atau meminta khulu. Bisa. Wa ma dzalik idza anfaqa 'alaiha yabtaghi bidzalik wajha Allah fa inna Allah ta'ala ya'juruhu 'ala dzalik. Bersamaan dengan demikian, apabila seorang suami itu menginfakkan nafkah kepada istri, mencari dengan demikian wajah Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pahala atas yang demikian itu. Walaupun itu sudah harus, kemudian dilaksanakan, mendapatkan pahala. Jadi sebenarnya kebaikan kita itu sudah banyak, hanya kita saja yang tidak tahu atau cuek, atau mungkin nggak tahu kalau itu kebaikan. Ketika kita menginfakkan setiap hari harta kita itu kepada istri kita, itu sudah kebaikan, sedekah, belum yang lain-lainnya. Oleh sebab ini, berikanlah dengan karena wajah Allah, ikhlas, ojo muring-muring. Ya faso ami, ojo muring-muring. Bisa tidak menyinggung, tapi kurang lebih lah bisa ngerti. Kita sama-sama sudah umuran juga, kita harus ngerti. Jadi biasakan diri untuk kepada istri itu ikhlas memberikan harta, baik itu nafkah yang wajib maupun tambahan-tambahan sebagai bentuk hadiah. Ada yang wajib, ada yang hadiah ya. Kalau sudah yang wajib kasih, kikir, yang hadiah yang lain kikir. Enggak, kasih tambahan kalau memang ada hadiah. Bagus untuk saling kasih sayang. Qala rahimallah wa fi hadis Abi Dar, di dalam hadis Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu an, tanbihun ala ma yusammi al-fuqaha atau al-fuqaha'u qiyas al-aksi. Peringatan atas apa yang para fuqaha ahli fikih menamakannya qiyas al-aks. Ada hadis yang menunjukkan kepada pengkiasan secara terbaliknya. Wa huwa, yaitu isbatu naqidi hukmil asli fi didil asli li mufaraqatil illah. Menetapkan lawan hukum yang asli pada lawannya yang asli itu untuk membedakan, untuk memisahkan alasan. Fahuna al-illah, di sini ada ilah, alasan, fi kaunil insan, pada keadaan seorang manusia itu yu'jar, diberi pahala, idza ata ahlahu, apabila mendatangi istrinya. Huwa, yaitu dia, annahu wada'a syahwatahu fi halal, yaitu dia meletakkan syahwatnya itu di tempat yang halal, di istrinya. Naqidu hadhil illah, bertentangan dengan illah ini, idza wada'a syahwatahu fi haram, itu bertentangan dengan apabila dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram. Fa innahu yu'aqab ala dzalik, maka dia akan disiksa atas perkara tersebut. Wa hadha huwa ma yusammi indal ulama bi qiyasil aks. Inilah yang dinamakan oleh para ulama qiyas al-aks, qiyas berkebalikannya. Bagaimana pendapatmu kalau kamu taruh pada yang halal, apakah mendapatkan pahala? Demikian pula kalau engkau meletakkan pada tempat yang haram, engkau mendapatkan dosa. Itu namanya qiyas.
namanya qiyas. Ya. Li'anna al-qiyas anwa, karena qiyas dalam istilah fikih itu ada beberapa jenis. Di antaranya qiyas al-aks. Ada qiyas illah, ada wa qiyas dalalah, ada qiyas sabh, wa qiyas aksin, wallahu muwaffiq. Ya. Qiyas. Banyak itu bisa dipelajari dalam kitab usul fikih masalah qiyas-qiyas ini. Dan beliau menyinggung, kita baca. Ya, adapun penjelasan lebih lanjut kita belajar sendiri di tempat-tempat yang lain dalam pelajaran usul fikih kalau memang punya kesempatan. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih dalam bab yang sama. Qala rahimallah al-khamis anhu, ya, darinya, dari sahabat sebelumnya tentunya. Kita lihat siapa sebelumnya. Anhu lupa saya. Dari siapa ini? Dari Abi Dzar. An Abi Dzar Al-Ghifari qala, berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, rawahu Muslim. Jangan sekali-kali engkau merendahkan, menganggap remeh dari satu kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Kebaikan itu wajah yang berseri, itu jangan dianggap remeh. Qala rahimallah as-sadis, yang keenam, hadis yang keenam dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun, ya, kulla yaumin tatlu'u fi syams. Setiap persendian ruas-ruas tulang dari manusia atasnya ada sedekah. Setiap hari terbitnya padanya hari itu matahari. Ta'dilu bainal isnain sedekah. Berlaku adil di antara dua orang itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dia membantu seorang di dalam tunggangannya dan mengangkat sesuatu atasnya. Au tarfa'u lahu 'alaiha, atau mengangkat baginya atasnya, atas kendaraan tersebut, mata'ahu sedekah. Barang-barangnya itu sedekah pula. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, kalimat-kalimat yang baik itu sedekah, perkataan yang baik sedekah. Wa bi kulli khatwatin atau khutwatin, ya, tamsiha ila salati sedekah. Setiap langkah yang dia berjalan dengan langkah tersebut ke salat itu sedekah pula. Berarti sedekah kita banyak. Wa tumitul ada anit tariq sedekah, dan memindahkan gangguan dari jalan itu sedekah pula, muttafaqun alaih. Ini kelihatannya beliau tidak menjelaskan langsung karena hadis-hadis ini mirip dengan hadis-hadis sebelumnya, sehingga beliau membawakan dengan menyatakan hadis-hadis yang ada. Rawahu Muslim aidan, juga min riwayati Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittin wa thalathami'ah mafsalin. Sesungguhnya diciptakan setiap manusia dari turunan Bani Adam atas 360 ruas persendian.
faman kabbarallaha, maka barang siapa yang bertakbir membesarkan Allah, Allah Akbar, wa hamidallah, dan memuji Allah, wa hallalallaha, dan membaca tahlil la ilaha illallah, wa sabbahallaha, dan mensucikan Allah subhanallah, wastaghfarallaha, dan beristighfar kepada Allah, azila hajaran an tariqin nas au syaukatan au adman an tariqin nas, menyingkirkan batu dari jalan manusia, atau duri atau tulang dari jalannya manusia, au amrin bima'ruf, ya, au naha an munkar, perintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar. Adada 60 wa 300, jumlahnya itu berjumlah 360. Fa innahu yumsi yauma'id wa qad zahzaha nafsahu aninnar, maka dia sungguhnya di sore hari, di saat itu sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah, ini tambahan faedah. Kalau yang sebelumnya sedekah, yang ini dengan amalan yang dilakukan setiap harinya, semua itu dengan dilakukan dengan sedekah dari 360 persendian itu cukup dengan sholat sunat 2 rakaat apa? Enggak. Itu dijauhkan dari api neraka. Nah, ini janji ya, bukan bualan, bukan sekedar menyenangkan kita, hati kita, enggak. Ini benar dan menyenangkan, benar dan menyenangkan. Ya. Kemudian ashabi yang ketujuh, anhu juga darinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, auraha, atau sore hari ke masjid, Allah akan menyediakan bagi dia di sorga hidangan tatkala dia berpagi-pagi ke masjid atau bersore-sore ke masjid. Di sini goda atau roha itu artinya waktunya, karena digabungkan antara goda dan roha. Adapun kalau dia bersendirian artinya pergi. Karena goda dan roha ini jadikan satu kalimat, maka bermakna pagi, sore. Nah, kita kan sudah mengamalkan, alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita mengamalkannya, dan kita berharap apa yang ada dalam hadis ini, dan kita bisa istiqomah terus. Ya, itu. Apalagi yang mau kita cari dari kehidupan ini, kecuali apa yang telah kita laksanakan, untuk kita teruskan, kita lanjutkan ke depan. Ajak manusia kepada yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Kemudian an-nuzul disebutkan al-qut wa rizqu wa ma yuhayya'u lidhaif, yaitu qut makanan pokok, rezeki yang disiapkan untuk tamu. Itu artinya hidangan. Bahasa ringkasnya apa, Mas? Hidangan, ya. Namanya orang hidangan itu berarti berbentuk makanan, minuman. Itu hidangan. Allah menyediakan hidangan bagi orang yang pergi pagi hari, sore hari ke masjid. Baik. Qala rahimahullah al-thamin, hadis yang ke-8. Dia jadikan satu karena maknanya mirip dengan hadis sebelumnya. Anhu, darinya juga. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'il muslimat
la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Muttafaqun alaih. Wahai para wanita kaum muslimat, jangan sekali-kali kalian merendahkan tetangga yang satu ke tetangga yang lainnya, walaupun kalian hanya memberikan kaki daripada hewan kambing. Jadi kaki kambing itu dari dulu sudah dikenal ya, bisa dijadikan apa? Makanan. Tapi kalau kaki ayam nggak kenal di sana. Kita aja yang kaki ayam sampai cakar-cakarnya. Di sana kaki ayam dibuang, Mas. Kalau kaki kambing masih digunakan. Kaki ayam terlalu kecil, ngapain ya? Kalau kita, masya Allah, semuanya dipakai. Baik. Sampai usus-ususnya juga, usus ayam pun dipakai, tak? Sampai tombolok-tomboloknya juga, ya betul. Itu kondisinya. Qala Al-Jauhari, berkata Al-Jauhari, seorang imam, ya, al-firsin minal ba'ir. Al-firsin itu kaki dari hewan onta, al-ba'ir. Kal-hafir minad dabbah, sebagaimana kaki kuda, kaki dari hewan dabbah, itu kuda maksudnya. Qala wa rubbama ustu'iru atau ustu'ira fisyah, terkadang dipakai pula untuk kambing. Jadi sama artinya, kaki kambing kadang bermaksud kaki onta, kadang kaki dari disebut kaki kuda. Kuda juga disembelih di zaman Nabi ya, tapi bukan untuk sembelihan Idul Adha, tapi untuk dimakan. Ya, sahabat mereka menyembelih kuda. Qala rahimahullah at-tasi', yang ke-9. Anhu, darinya pula, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan. Keimanan itu ada sekitar 70-an lebih atau 60-an lebih cabangnya. Fa afdaluha qaul la ilaha illallah. Yang paling utamanya keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan ini termasuk zikir pula. Dan Nabi SAW pun mengajarkan ucapan la ilaha illallah ini untuk sebagai zikir pagi petang. Monggo diamalkan. Ini bagus sekali untuk kita ucapkan. Wa adanaha imatatul adza ani tariq. Dan yang paling rendahnya keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari keimanan pula. Muttafaqun alaih. Ya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa iman itu diucapkan dengan lisan, kemudian ditetapkan dalam hati, dan diamalkan dengan apa? Al-jawarih. Dari hadis ini menunjukkan demikian. Dalilnya demikian. Al-bid'u disebutkan, bid'u min thalathatin ila tis'atin. Lebih 70 cabang lebih. Lebihnya itu antara angka 3 sampai 9. Kalau 70 berarti 73 sampai 79. Itu maksudnya. Bikasil ba wa qad tuftahu, terkadang dibaca dengan fathah pula. Dibaca bat'u. Al-bid'u atau al-bat'u. Wa syu'bah, syu'bah itu al-qit'ah. Potongan, cabang. Boleh. Potongan atau cabang. Taib, hadis-hadis yang kita baca ini mirip dengan hadis-hadis yang dibaca sebelumnya, sehingga beliau tidak langsung menjelaskan per hadis, tapi beliau menjelaskan
langsung secara umum. Ya, kita bacakan keterangannya. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata seorang yang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, hadhihi al-ahaditsu ats-tsalatsatu allati naqalaha al-muallif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam amma al-awwal. Hadis-hadis yang tiga ini yang telah dinukil oleh muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Hurairah dari Nabi sallam. Adapun yang pertama, fahuwa annahu sallam, bahwa Nabi SAW itu qala man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid atau sore harinya, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha, maka Allah akan menyediakan baginya di surga hidangan setiap kali dia pergi ke masjid pagi atau sore. Bimakna, dengan makna dahaba ghudwatan, ay dahaba awalun nahar, dia pergi di awal siang. Wa dzalika mislu ay yadhhaba ilal masjidi li salatil fajri, yang demikian itu seperti dia pergi ke masjid untuk salat fajar. Itu masuk ke kalimat ghadah. Baik. Roha ar-rawahu yutlaq ala ba'da zawal. Kalimat roha itu dimutlakkan kepada makna setelah zawal, setelah waktu matahari itu zawal, yaitu masuk waktu duhur, setelah duhur. Mislud dahab ila salati duhri awil asr, seperti dia pergi di waktu salat duhur dan salat asar, masuk padanya. Wa qad yudlaku ar-rawah ala mujarrad ad-dahab, terkadang pula dimutlakan kata ar-rawah itu semata-mata pergi saja. Jadi kadang maknanya hanya pergi tok, tidak berarti sore, tapi pergi saja. Kama fi qauli Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana Nabi bersabda fi hadis Abu Hurairah, pada hadis Abu Hurairah, man iktasala yaumal jum'ah thumma raha fi sa'atil ula, ila akhir hadis. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian pergi, jadi maknanya hanya roha itu hanya pergi, bukan bermakna sore hari tapi pergi di waktu yang pertama, maka dia akan mendapatkan apa? Fakaan nama apa? Nah, dia akan seperti bersedekah dengan apa? 1 ekor unta. Di waktu pertama di hari Jumat tersebut. Sampai akhirnya sampai telur, ya, mendapat apa? Telur. Ya. Telurnya ada jajah. Telurnya apa? Telurnya ayam, bukan telur bebek, telur ayam, ya. Baik. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis, fa inna makna raha fi sa'atil ula. Ya, makna raha fi sa'atil ula ay dhahaba ila al-masjidi fi sa'atil ula. Dia pergi ke masjid pada waktu yang pertama. Lakin idza dzukirat al-ghadwah ma'a rawah, apabila disebutkan bersamaan kata al-ghadwah dan rawah, sarat al-ghadwah awalun nahar wa rawah akhirun nahar. Ghadwah di situ awal siang dan rawah itu akhir siang. Kalau disebutkan apa? Berbarengan. Kalau sebutkan rawah sendiri, pergi artinya. Itu bahasa Arab, ya, terkadang memiliki makna karena bergabung dengan kata yang lain. Baik. Qala rahimallah wa dhahirul hadis, dhahir hadis ini, anna man ghada ilal masjidi aw raha sawa'un ghadan li shalah awi li talabil ilmin aw li ghairi dalik min maqasidil khair anna Allah yaktubu lahu fil jannah nuzula.
Nah, selesai bersama kita dulu. Ya, biar gak keburu-buru. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberikan semangat pada kita dengan hadis-hadis yang kita baca. Mungkin kita sudah melaksanakan bertahun-tahun, tapi hadis ini mengingatkan kita untuk terus istiqomah di atas apa? Kebaikan. Kadang ilmu itu menguatkan kita dari amalan yang telah kita kerjakan. Demikian, itulah fungsi daripada kita mencari ilmu atau kita pengajian atau taklim, karena akan lebih menguatkan lagi, bahkan memperbarui niat kita. Mungkin niat kita yang dulu salah bisa dibenarkan dengan apa yang kita dapatkan di hari ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.